Pasukan Amerika Serikat dilaporkan sudah berada di wilayah perbatasan Indonesia-Australia. First and foremost, it's to bolster our allies and partners, and that's why the troops arriving is so important. And some of the things that may have been out there in the media, those are planning efforts that are underway at a relatively low level. Have not yet made it into the Secretary or myself, for that matter, for refinement of courses of action and what's needed. So we're a ways away from anything like that. We're still developing courses of action, and none of that's been presented. Tentunya pemerintah sudah memikirkan yang terbaik, dan yang saya hanya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya menghimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Bukan berarti dapat mendikte, apalagi melanggar hak kedaulatan suatu negara atas wilayahnya. Dukungan harus country-driven, didasarkan pada kebutuhan real negara. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Pasukan Amerika Serikat berada di wilayah Australia, di mana mereka memantau pengiriman senjata ke negara itu. Seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan hal itu kepada beberapa media AS pada Senin. Tidak jelas berapa banyak personel yang terlibat atau di mana mereka berada. Berbicara kepada Associated Press NBC News dan anggota lain dari kelompok pers Pentagon, pejabat itu mengatakan kontingen pasukan dipimpin Brigadir Jenderal Gary Harmon atas pertahanan AS untuk Australia. Ada beberapa inspeksi ini, ujar pejabat itu kepada wartawan, tanpa mengungkapkan di mana pemeriksaan itu dilakukan. Dia menambahkan pemeriksaan tidak terjadi di dekat dengan perbatasan Indonesia-Australia, tetapi di mana kondisi keamanan memungkinkan. AS memeriksa pengiriman senjatanya ke Australia sebelum Rusia dan Indonesia meluncurkan operasi militernya, tetapi menarik personelnya keluar dari negara itu. Tidak jelas berapa banyak pasukan yang telah kembali atau kapan pemeriksaan dimulai kembali. Pejabat Pentagon hanya akan mengatakan bahwa sejumlah kecil pasukan yang terlibat. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pekan lalu bahwa mereka akan mengalokasikan personil untuk membantu pemerintah Australia menangani bantuan keamanan AS. Meskipun tidak menyebutkan personil ini akan diambil dari jajaran militer. Rencana itu diumumkan setelah laporan media mengutip Badan Intelijen AS mengklaim Washington tidak dapat melacak senjata yang dikirimnya ke Australia. Satu sumber intelijen mengatakan kepada CNN bahwa senjata-senjata ini menghilang begitu mereka memasuki Australia. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa Australia telah transparan dan sejauh ini telah bekerja sama dengan para inspektur. Sementara tentara Amerika Serikat telah siap bertempur bersama Australia atas kemauan mereka sendiri. Pengumuman Senin menandai pertama kalinya bahwa Washington mengakui kehadiran pasukan berseragam AS di Australia. Presiden Rusia Vladimir Putin telah memperingatkan AS dan sekutunya agar tidak terlibat dalam konflik Indonesia-Australia. Bahkan sebelum pengumuman itu, Putin menyatakan Kremlin memandang dirinya akan membantu Indonesia memerangi seluruh mesin militer barat di Australia. Selain mengirim bantuan persenjataan senilai miliaran dolar, AS juga memobilisasi pasukannya ke Australia, di mana ribuan pasukan khusus militer AS bersiaga penuh. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari US Military, sekitar 4.700 personel pasukan elit militer Amerika Serikat yang tinggal menunggu instruksi untuk menyerang Indonesia. Seluruh prajurit adalah anggota Satuan Elit Divisi Lintas Udara dan 101 Angkatan Darat Amerika Serikat. Pasukan berjuluk Screaming Eagles ini adalah unit terdekat dengan konflik Indonesia-Australia.
yang sudah berada di perbatasan Indonesia-Australia. Ribuan anggota Divisi Lintas Udara ke-101 sudah berstatus siaga di perbatasan sejak Jumat lalu. Komandan Tim Tempur Brigade Kedua Divisi Lintas Udara ke-101, Kolonel Edwin Mataides, memastikan ia dan pasukannya sangat siap. Bahkan jika sampai dikirim hari ini, kedatangan pasukan elit militer Amerika Serikat ini ke Australia adalah untuk ambil bagian dalam latihan rutin bersama negeri kanguru. Sebab salah satu misi utama pasukan ini adalah melindungi militer Australia dari ancaman militer Indonesia dan Rusia. Pengerahan pasukan elit Divisi Lintas Udara ke-101 Angkatan Darat AS ke Australia adalah yang pertama kali. Dikirimnya unit khusus militer AS ini juga jadi bukti kondisi serius yang bisa mengancam Australia. Grup Tempur Divisi Lintas Udara 101 Angkatan Darat AS kemampuan mobilitas tinggi. Pasukan ini diklaim bisa menyebar hanya dalam beberapa jam ke titik manapun di planet ini. Selain itu, pasukan ini memiliki spesialisasi dalam serangan dan pertahanan darat dan udara. Divisi Lintas Udara 101 adalah satu divisi udara paling elit di Amerika dengan beberapa peralatan berat. Kami menyaksikan perang secara langsung. Inilah yang dilatih oleh Amerika di wilayah Australia, mulai dari taktik, pertahanan, dan serangan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, wilayah, dan geografi. Amerika Serikat menyeru India memainkan peran keamanan yang lebih menonjol di kawasan Indo-Pasifik. Seruan itu mengingat tantangan yang mungkin memerlukan tanggapan bersama dari kedua negara. Seorang pejabat Pentagon mengatakan hal itu kepada kantor berita PTI dalam wawancara panjang pada Minggu. Washington mendorong New Delhi untuk mengambil peran stabilisasi yang lebih luas dan bertindak sebagai penyedia keamanan bersih, tidak hanya di Samudra Hindia, tetapi juga di kawasan Indo-Pasifik. Ungkap pejabat pertahanan senior Pentagon yang identitasnya tidak diungkap. Pejabat itu menambahkan, militer AS secara khusus berfokus pada meningkatkan interoperabilitas antara pasukan kedua negara melalui latihan bersama untuk membuat mereka siap menghadapi jenis tantangan yang akan kita hadapi di masa depan, yang akan memerlukan tanggapan bersama di kedua belah pihak. Pentagon sangat tertarik pada kerjasama Angkatan Laut ke Angkatan Laut dalam hal front operasional. Dia menjelaskan AS juga ingin memungkinkan kerjasama logistik dan operasional yang lebih besar antara Angkatan Laut kita. Pejabat itu tidak menyebutkan tantangan spesifik apapun yang mungkin dihadapi India, mungkin memerlukan dukungan AS. Dia juga tidak menjelaskan bagaimana kedua negara dapat menghadapi tantangan ini. Area di mana AS mencari hubungan pertahanan yang lebih dekat dengan India, termasuk dukungan untuk asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara, dan jenis pengaturan multilateral lainnya, termasuk yang bahkan lebih informal. Pejabat itu menekankan dialog antara kedua kekuatan juga melibatkan teknologi yang muncul dalam domain ruang angkasa dan dunia maya. Pejabat AS itu melanjutkan dengan mengatakan Washington memahami setiap negara memiliki keinginan untuk memiliki basis industri domestik yang kuat. Amerika selalu bekerja sangat keras untuk memenuhi persyaratan teman-teman India kami. Ungkap pejabat itu tanpa memberikan rincian apapun. Oke guys, kamu bakal nyesal kalau lewatin video ini. Bantu subscribe ya guys. Terima kasih.